Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pecinta karakter dan ilmu, semoga Anda diberi keselamatan, diberi kerahmatan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah Anda anak pertama atau anak tengah atau anak bungsu? Adakah hubungan yang erat antara urutan kelahiran dengan karakter? Dari penelitian yang saya lakukan, hasilnya seimbang. Mari kita share bersama-sama. Kesuksesan, kepemimpinan, kedewasaan, tanggung jawab, apakah terkait erat dengan urutan kelahiran? Satu, teori urutan kelahiran, birth order theory. Ini teori ya, Alfred Adler. Urutan kelahiran bisa memberi pengaruh cara anak bersikap, sulung lebih bertanggung jawab, siap memimpin karena sering diberi peran orang tua kecil pada saat kecil di keluarganya. Itu yang pertama, dari Alfred Adler. Yang kedua, ini juga mendukung survei pada para eksekutif. Lebih banyak CEO dan pemimpin, lebih banyak anak sulung. Anak pertama lebih bertanggung jawab. International Journal of Human Resources and Social Science Study, bahwa anak pertama gaya kepemimpinannya lebih rasional, rasa percaya dirinya lebih tinggi. Ini yang kedua. Yang kedua ini mendukung. Nah, bukti-bukti ilmiahnya tapi sangat terbatas. Tidak ada efek nyata bahwa urutan kelahiran itu terkait erat dengan kepribadian. Perlu dilihat faktor-faktor lain. Sedangkan review psikologi itu tidak ada bukti kuat yang menghubungkan antara kepribadian, karakter, dan urutan kelahiran. Apa artinya? Artinya, anak pertama lebih bertanggung jawab. Itu hanya merupakan harapan sosial dan peran di keluarga. Data yang ada, anak sulung menduduki kepemimpinan. Ada datanya, namun belum terbukti kuat. Kesimpulannya, kondisi keluarga, pola asuh, lingkungan sosial, dan genetik lebih berpengaruh daripada urutan kelahiran. Nah, sekarang kita lihat penelitian-penelitian lain. The effect of birth order on personality
and leadership. Ya, the effect of birth order, personality, and leadership yang dilakukan oleh Tri Kariji dan Jalajus pada 2019 ditulis dalam jurnal Organization Psikologi. Tidak ditemukan perbedaan antara anak sulung dan adik-adiknya dalam gaya kepemimpinan terkait dengan kepribadian. Ini yang pertama, penelitian. Yang kedua, penelitian yaitu birth order and non-cognitive abilities. Broking study itu dilakukan oleh Black dan Grongfish and Ograt 2017. Ini salah satu yang menemukan adanya hubungan urutan kelahiran dengan kesuksesan karir di masa depan. Anak pertama berada di pekerjaan yang butuh kemampuan memimpin. Anak pertama lebih stabil emosionalnya, lebih bertanggung jawab, dan ambil inisiatif. Ini yang birth order nomor 2 ya. Yang ketiga, birth order and broader personality. Ini adalah personality yang diperluas. Data besar nasional, yaitu penelitian large representative sample di Amerika, di Inggris, dan di Jerman. Jadi sampelnya itu 3 negara. Efek kelahiran tidak memiliki efek yang kuat pada sifat kepribadian dasar. Efek kelahiran ada yang berefek pada kecerdasan, ada. Namun tidak ada pada efek yang konsisten pada apakah dia ekstrovert, stabil, emosionalnya stabil, dan negosiasi atau kesepakatannya itu stabil juga. Jadi yang ketiga ini, birth order and broader personality, itu mengatakan bahwa kalau dengan kecerdasan ada hubungannya, Pak. Tapi kalau untuk ekstrovert apa enggak, stabil apa enggak, emosional apa enggak, dalam buat kesepakatan itu bagus apa enggak, itu enggak ada. Yang keempat, impact on personality trait college student. Jadi ini penelitian di murid-murid sekolah kampus International of Indian Psikologi. Temuan awalnya adalah anak pertama cenderung lebih tekun, bertanggung jawab. Anak tengah itu lebih adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan diri, adaptif, punya hubungan pergaulan yang kuat. Anak bungsu yang terakhir ini lebih sosial, suka tantangan. Tapi ada catatan juga dari India ini ya, bahwa faktor lingkungan tetap penting. Yang kelima, itu penelitian di Indonesia, baik dari skripsi maupun tesis, itu kesimpulannya bervariatif. Jadi ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi kesimpulannya kembali ke awal, ini tidak selalu benar bahwa anak-anak pertama itu lebih bertanggung jawab semata-mata karena tuntutan keluarga saja dan pengalamannya sebagai anak pertama. Nah, sekarang ini tidak mempengaruhi kesimpulan tadi, hanya gambaran bahwa
tokoh-tokoh besar Indonesia yang merupakan anak pertama. R.A. Kartini itu anak pertama. Abdul Muiz adalah sastrawan. Khairul Tanjung, Gus Dur, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar. Mereka semua adalah anak pertama. Sedangkan dari luar negeri ada Barack Obama, ada Winston Churchill, ada Bill Clinton, ada George W. Bush, ada Richard Branson, ada J.K. Rowling, ini yang nulis Harry Potter, ada Clint Eastwood, bintang film, Sylvester Stallone, dan Bruce Willis. Semoga bermanfaat. Ini semata-mata hanya gambaran saja. Apakah Anda anak pertama atau anak terakhir atau anak tengah, tetap yang berpengaruh adalah pendidikan orang tua, pola asuh, dan situasi lingkungan yang membentuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.